Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pengaruh Parameter Angka Polanski terhadap Kualitas Minyak Sawit. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Industri Sawit yang diampu oleh Ibu Herianti ST MSc MEng. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa, NIM F1C11723. Rekan saya, Alidia Fitria Kusumawardani dengan NIM F1C119006. Romi Triadi Nugroho dengan NIM F1C119035. Rizky Fernando dengan NIM F1C119043. Yoga Pratama dengan NIM F1C119050 dan Sri Nur Maria Pardede dengan NIM F1C119065. Kami dari Program Studi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan dengan saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu angka Polanski atau bilangan Polanski. Nah, angka atau bilangan Polanski adalah banyaknya mililiter alkali, di mana alkali yang biasa digunakan adalah basa atau NaOH 0,1 N untuk menetralkan asam lemak ataupun minyak yang mudah menguap, namun tidak mampu larut di dalam air, tetapi larut di dalam alkohol. Hal ini berdasarkan dari kepolarannya. Nah, asam lemak yang digunakan dalam pengujian ini biasanya diperoleh dari penyulingan 5 gram minyak ataupun lemak, dan bilangan Polanski di sini berfungsi untuk mengukur jumlah asam lemak yang tersusun dari 6 sampai 12 atom C. Nah, selain itu, bilangan atau angka Polanski ini berfungsi untuk mengukur tingkat kemurnian dari suatu minyak. Biasanya, pada umumnya, minyak memiliki bilangan Polanski sekitar 13 sampai 18 menurut Syah 2005. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh parameter angka Polanski terhadap kualitas minyak sawit. Pada analisa asam lemak bebas, terjadi reaksi asam basa atau alkalimetri yang sering disebut dengan reaksi penetralan. Sampel yang mengandung asam lemak bebas, ketika dititrasi menggunakan basa kuat, akan menghasilkan garam yang bersifat basa, yang akan membentuk warna ungu ketika ditambahkan dengan indikator pp, yang menandakan bahwa asam lemak bebas yang terkandung pada sampel telah habis bereaksi dengan NaOH membentuk garam, sehingga dapat dihitung kadar asam lemak bebas yang terkandung pada sampel minyak. Asam lemak bebas pada minyak merupakan asam organik yang tergolong dalam asam lemah. Asam organik dicirikan oleh adanya atom hidrogen yang terpolarisasi positif. Terdapat dua macam atom organik. Yang pertama yaitu adanya atom hidrogen yang terikat dengan atom oksigen, seperti pada metil alkohol dan asam asetat. Yang kedua adalah adanya atom hidrogen yang terikat pada atom karbon, di mana atom karbon tersebut berikatan langsung dengan gugus karbonil. Untuk mencari persen asam lemak bebas, dapat menggunakan rumus volume NaOH dikali normalitas NaOH dikali dengan berat molekul asam lemak per bobot sampel dikali 100%. Bilangan asam adalah jumlah miligram NaOH yang diperlukan untuk menetralkan 1 gram sampel. Bilangan asam dapat dihitung dengan cara persen dari asam lemak bebas dikali dengan berat molekul NaOH per berat molekul asam lemak dikali 10. Minyak merupakan trigliserida apabila terurai menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Kadar asam lemak bebas merupakan persentase jumlah asam lemak bebas yang terdapat dalam minyak yang dinetralkan oleh NaOH atau KOH. Nilai kadar asam lemak bebas dipakai untuk menghitung bilangan asam menggunakan persamaan seperti yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, Alda. Baik kadar asam lemak bebas maupun bilangan asam digunakan untuk menentukan kualitas minyak.
Bilangan asam adalah menandakan jumlah mgNaOH atau KOH yang dibutuhkan untuk menetralkan 1 gram sampel minyak goreng. Semakin baik kualitas suatu minyak dapat diketahui bila mendekati atau sesuai dengan ketentuan dari syarat mutu minyak goreng menurut SNI 013741 2013. Baiklah, berikut merupakan tabel karakteristik fisik dan kimia minyak kelapa sawit. Yang pertama itu titik cairnya yang berkisar antara 22 sampai 26. Yang kedua itu adalah densitas. Kisarannya 0,890 sampai 0,895. Yang ketiga itu adalah berat spesifik. Berat spesifik ini antara 0,906 sampai 0,921. Selanjutnya itu adalah titer. Titer ini dari kisaran 20 sampai 24 derajat Celcius. Yang selanjutnya itu adalah indeks bias atau refraktif, berkisar antara 1,448 sampai 1,450. Yang selanjutnya itu adalah bilangan penyambunan. Bilangan penyambunan ini berkisar antara 248 sampai 265. Yang selanjutnya itu adalah bilangan ion. Bilangan ion ini berkisar antara 6 sampai 11. Yang selanjutnya itu adalah bilangan asam. Ada 2 virgin oil dan non virgin oil. Untuk virgin oil 0,6 maksimumnya, yang non virgin oil itu adalah 4 maksimumnya. Yang selanjutnya itu adalah bilangan perioksida, itu 10 maksimal lah. Yang selanjutnya itu adalah bilangan Reicheter-Meissel 6,6 sampai 8,5 maksimumnya. Yang selanjutnya itu adalah bilangan Polenske berkisar antara 13 sampai 18. Yang terakhir itu adalah angka tak tersaponifikasi berkisar antara 15 gram per kilogram maksimalnya. Yang berdasarkan pada data di atas, bilangan Polenske ini diperlukan untuk menetralkan asam lemak yang menguap dan tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol. Minyak kelapa sawit yang berkualitas mempunyai bilangan Polenske berkisar antara 13 sampai 18. Menurut standarisasi SNI, standar mutu minyak goreng di Indonesia maksimal bilangan peroksida 0,2 per kilogram dan bilangan asam 0,6 mg KOH per gram. Berikut adalah tabel syarat mutu minyak goreng berikut. Keadaan normal, bau normal, rasa normal, warna satuan persen bobot per bobot, putih, kuning, pucat sampai kuning. Kadar air 0,1 sampai 0,03% bobot per bobot. Asam lemak bebas, asam laurat maksimal 0,30% bobot per bobot. Asam linoleat maksimal 2,00% bobot per bobot. Asam palmitat maksimal 0,30% bobot per bobot. Asam oleat maksimal 0,30% bobot per bobot. Bilangan asam miligram KOH per gram maksimal 0,60. Bilangan peroksida satuan miligram O2 per 100 gram maksimal 1,00. Penentuan bilangan Polenske. Adapun cara analisa yang dilakukan pada penentuan bilangan Polenske yaitu dengan mencampurkan 5 gram minyak atau lemak ke dalam 20 ml larutan soda gliserol, kemudian dipanaskan hingga terbentuk sabun sempurna dan cairan menjadi jenuh. Berikutnya ditambahkan 135 ml air dan 5 ml H2SO4 20% dan dilakukan destilasi, sehingga diperoleh destilat, di mana destilat akan ditambah aquades. Setelah itu dititrasi dengan natrium hidroksida 0,1 normal untuk didapatkan angka Reiser-Meissel pada bagian larut air. Sedangkan lemak yang tertinggal dan tidak larut dalam air dari penentuan bilangan Reiser-Meissel dipisahkan dengan kertas saring untuk nantinya akan diuji untuk bilangan Polenske.
Kemudian dicuci dengan 15 ml air dalam botol penampung 110 ml sebanyak 3 kali. Pada bagian yang tidak larut, kemudian diekstraksi dengan pencuci. Lalu ditambahkan 15 ml alkohol 95% yang netral sebanyak 3 kali. Volume total alkohol 45 ml yang terpakai. Campuran yang larut dalam air kemudian akan dititrasi dengan NaOH 0,1 normal dengan menggunakan 0,5 ml phenolphthalein sebagai indikator. Titrasi larutan dilakukan sampai terjadi perubahan warna menjadi merah jambu. Nah, bilangan Polenska diartikan sebagai jumlah mililiter NaOH 0,1 normal untuk titrasi tersebut. Baiklah, dari materi yang kami sampaikan, didapatkanlah kesimpulan yang pertama itu adalah bilangan Polenska merupakan angka yang digunakan untuk mengukur jumlah asam lemak yang tersusun dari 6 sampai 12 atom C. Yang kedua itu adalah pada analisa asam lemak bebas terjadi reaksi asam basa atau alkalimetri yang sering disebut dengan reaksi penetralan. Sampel yang mengandung asam lemak bebas ketika dititrasi menggunakan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basa yang akan membentuk pewarnaan ungu lembayung. Jika ditambahkan dengan indikator phenolphthalein yang menandakan bahwa asam lemak bebas yang terkandung pada sampel minyak telah habis bereaksi dengan NaOH membentuk garam. Yang ketiga itu adalah minyak kelapa sawit yang berkualitas mempunyai nilai Polenska berkisar antara 13 sampai 18. Yang terakhir yaitu adalah bilangan Polenska adalah banyaknya mililiter NaOH 0,1 normalitas yang dipakai untuk menetralkan asam lemak yang menguap dan tidak larut dalam air, tapi larut dalam alkohol. Asam lemak yang dipakai dalam pengujian ini diperoleh dari penyulingan 5 gram minyak atau lemak. Terima kasih.